Kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Dede Sulaiman. Siapa sih itu Dede Sulaiman? Bubur sumsum sampai bernyanyi. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa YouTube channelnya PPSU Manado Selatan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Dede Sulaiman. Siapa sih itu Dede Sulaiman? Kita langsung saja menanyakan kepada Bapak Dede Sulaiman. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pak Dede sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di media sosialnya Pak Dede begitu aktif dengan kegiatan itu. Saya mau tahu gitu ya, bagaimana jenjang karirnya Pak Dede itu sampai berada di posisi Dewan Kota itu, Pak? Ya. Baik. Sebaiknya manggilnya Abang aja kali ya. Oh, siap. Gitu, siap. Bang, Abang ya. Abang aja lah. Gitu. Siap. Jadi kalau Abang lebih enak kayaknya, lebih santai ya. Siap. Baik, kalau karir sih biasa aja ya. Yang pertama memang mulai karir saya itu dulu di tahun kurang lebih di tahun 2000 sampai di tahun 2007 itu saya pernah berkecimpung di Risma. Oh, di Risma. Ya, Risma itu Remaja Islam Masjid atau Musola ya. Serta di Karang Taruna. Nah, sekaligus di tahun 2007 juga saya pernah menjabat RT tuh. Tahun berapa? Tahun 2007. Kurang lebih tahun ya? 2007 menjabat RT karena memang ketua RT saya itu mencalonkan RW ya. Mencalonkan RW dan berhasil lah. Kita pinang beliau jadi RW berhasil. Akhirnya karena saya pada waktu itu pengurus RT dan masyarakat setempat juga menginginkan nggak usah pemilihan lagi gitu, langsung aja dimusyawarahkan bahwa saya melanjutkan menjadi ketua RT. Namun memang saya sendiri menolak, jadi cuma kurang lebih 1 tahun lah menolak ya menjadi ketua RT. Ya kita serahkanlah kepada masyarakat, musyawarah lagi tuh tahun 2007. Nah sekitar tahun 2007 saya juga menjabat pengurus RW, menjadi sekretaris RW pada waktu itu di RW 08 Kelurahan Kartini. Tahun 2008-2009 saya pindah kelurahan, Bang. Jadi apa tuh, Pak? Ke Kelurahan Karanganyar saya pindah. Pindah domisili. Pindah KTP. Kurang lebih tahun 2008-2009. Nah di tahun 2011 saya menjabat LMK. Jadi 2011 periode 2011-2014 menjadi LMK. 2014 periode 2014-2017 menjabat LMK lagi 2 kali. Namun di pertengahan itu kurang lebih baru menjabat 2 tahun LMK. Di tahun 2016 itu saya dicalonkan menjadi ketua RW. Menjadi ketua RW di tahun periode 2016-2019. Nah, tahun 2018 teman-teman RW, teman-teman ngopi lah, teman-teman tongkrongan. Nah, itu dorong-dorong saya tuh. Ya, dorong-dorong saya untuk mencalonkan Dewan Kota. Itu di sekitar tahun berapa, Pak? Di tahun saat 2018. Oh, 2018. Nah, 2018 seharusnya memang di akhir Desember 2018 saya dilantik, cuma tadi karena memang ada permasalahan ya, yang ada ketidakpuasan dari beberapa calon anggota Dewan Kota, maka ditunda lah pelantikannya. Iya, sekitar di tahun 2019 tanggal 9 Juli. Nah, itu baru saya dilantik. Kurang lebih 6 bulan lah mundur itu. Oh, lebih mundur ya, lebih mundur. Jadi sampai saat ini saya menjadi Dewan Kota Jakarta Pusat periode 2019-2024. Itu, Bang. Oh, siap. Jadi awal mula ibaratnya jenjang karirnya Pak Dekot itu bermula dari Rismala ya. Apa? Risma dari remaja masjid, ya, terus Karang Taruna sampai berlanjut di tingkat RW ya, naik ke RW. Akhirnya pada saat itu rekan-rekan Pak RW atau Bang Dede
mau apa mendorong-dorong Iya. untuk jadi Untuk jadi anggota Dewan lah. Kota ya. Dewan Alhamdulillah Kota. ya pada dan Iya. akhirnya tercapai gitu Pak Ya, ya. tercapai sampai Nah, 2024. Gini Bang, jadi banyak masyarakat atau pada umumnya gitu ya, banyak yang tidak mengetahui gitu ya fungsi atau apa sih Dewan Kota. Nah, apakah Dewan Kota ini setara dengan yang kalau di Jakarta kan Dewan Kota, kalau di daerah itu seperti tingkat 2 atau kabupaten. Nah, di Jakarta itu sama atau tidak gitu Pak? Setaranya lah antara Dewan Kota dengan salah contoh ya DPRD tingkat 2 di daerah lain gitu ya. Iya. Menurut Abang bagaimana gitu? Ya, kalau menurut saya serupa tapi tak sama. Oh, serupa tapi tak Iya, tak serupa tapi tak sama. Kenapa saya bilang serupa tapi tak sama? Memang begini Bang Ang. Dewan Kota adalah perwakilan tokoh masyarakat yang mewakili kecamatan. Ya, dan bukan dari unsur partai politik, bukan. Oh, jadi Dewan Kota itu tidak ada sangkut paut dengan partai politik gitu ya? Tidak ada. Memang dia diambil dari perwakilan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan. Nah, tugasnya memang ya hampir sama, ya menyerap, ya menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat, gitu kan, kepada pemerintah, serta atau sebaliknya menginformasikan program-program pemerintah ya kepada masyarakat. Nah, dapat dikatakan juga bahwa lembaga Dewan Kota itu sendiri itu sebagai mitra lah ya, mitra pemerintah kota. Dalam hal ini Dewan Kota sebagai mitranya Wali Kota Jakarta Pusat atau mitranya Wali Kota. Nah, Dewan Kota itu sendiri ya, tidak ada tuh yang dia memiliki hak legislasi, hak anggaran atau pengawasan ya. Nggak ada seperti itu. Kalau DPRD kan ada ya, baik itu di DPRD tingkat 2 maupun di tingkat 1 di daerah-daerah lain itu ada. Karena memang otonomi daerah ya, otonomi daerah kita memang hanya sampai di tingkat provinsi yang dikepalai oleh Gubernur DKI Jakarta. Kalau di daerah itu memang ada otonomi daerah sampai di tingkat kota atau kabupaten. Makanya wali kota di Jakarta dengan wali kota di daerah itu berbeda ya. Wali kota di daerah itu dipilih langsung oleh masyarakat. Wali kota yang di Jakarta Pusat itu dipilih atau diusulkan oleh gubernur ya, lalu diparipurnakan oleh anggota DPRD gitu. Jadi agak berbeda lah, agak berbeda itu. Jadi makanya saya sampaikan serupa tapi tak sama gitu kan. Oh, jadi ya ibaratnya fungsi Dewan Kota dengan DPRD tingkat 2 di wilayah lain hampir sama tapi serupa tapi tak sama. Kalau gitu hampir ya? sama kan berarti nggak sama. Iya, betul, agak nggak hampir, sama. Iya, benar. Gitu. Oh jadi gitu guys. Dewan Kota di Jakarta gitu ya, khususnya di Jakarta itu tidak seperti di daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain kan ada yang namanya DPRD tingkat 2, terus DPRD tingkat provinsi. Nah, kalau di Jakarta itu adanya Dewan Kota ya, Dewan Bang Kota, ya gitu ya. Betul. Memang Dewan Kota itu adalah produk hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 ya, tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Apa karena dia di Jakarta sebagai ibu kota kali? Nah, terutama itu memang sebagai ibu kota ya. Kedua juga memang tadi otonomi daerahnya itu langsung mutlak di provinsi karena memang DKI Jakarta itu kan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus payung hukumnya apalagi ya tadi diatur juga di Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang keberadaan Dewan Kota gitu Bang. Siap. Jadi Dewan Kota di Jakarta Pusat hampir sama dengan tingkatnya DPRD di tingkat 2 di wilayah-wilayah lain. Nah, saya juga mau nanya nih Bang, bagaimana sih itu proses untuk cara pemilihannya Dewan Kota? Nah, kalau di daerah lain kan dia pemilihannya masuk dengan kategori pilgub, pileg dan sampai yang lain-lain lah kan gitu. Nah, kalau di Dewan Kota itu proses pemilihannya itu seperti apa ya gitu? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa DPRD tingkat 2 itu kan memang di daerah itu kan dari unsur partai politik. Kalau di Dewan Kota di DKI Jakarta itu
itu diambil oleh perwakilan tokoh masyarakat. Nah, bagaimana mekanisme pemilihannya? Ya pertama di tingkat kelurahan mencalonkan di tingkat kelurahan. Nah, nanti di tingkat kelurahan ada beberapa orang ya, atau 2 atau 3 orang. Nah, dipilihlah satu di tingkat kelurahan tersebut, Bang. Jadi contoh misalkan di Kelurahan Mangga 2 kan ini ada 12 RW. Ya. Nah, dari 12 itu apakah Ada berapa calon? calon atau cuman satu aja langsung Iya, ini apa kalau memang gimana, satu Pak? ya nggak apa-apa, Oh, cuma gitu. satu. Berarti di Kelurahan Mangga 2 cuma satu. Oh, gitu. Saya kan kebetulan dari Kelurahan Karanganyar. Pada waktu itu ada 2 lah ya, ada 2. Saya dengan sahabat saya Pak Bang Asep itu ya tampil lah berdua. Ya kebetulan memang yang terpilih di Kelurahan Karanganyar, saya mewakili Kelurahan Karanganyar. Nah, di Mangga 2 juga ada pada waktu itu perempuan, terus juga di kelurahan-kelurahan lain ada. Nah, dari satu kecamatan itu kan kita ada 5 kelurahan. Nah, diadu kembali di gitu. tingkat kota. Untuk proses ke tingkat kota gitu Tingkat ya. kota, Jadi ibaratnya dari tingkat kelurahan siapa yang biasanya siapa yang menang lah ya gitu, siapa yang menang terus naik lagi ke tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan hanya proses administrasinya aja. Proses administrasi. Proses administrasi dibawa ke tingkat kota. Nah, diadunya juga bukan dipilih. Oh gitu. Tetapi melalui uji kelayakan. Melalui uji kelayakan ya, ada pansel itu, ada panitia seleksi lah. Ada panitia seleksi kalau nggak salah kurang lebih pada waktu itu 7 orang. Ya, terdiri dari beberapa elemen lah, dari ada LSM, ada yang namanya dari akademik gitu kan, dari ya macam-macam lah, ada 7 orang. Ya, terdiri ada beberapa profesor di situ yang menguji kita nih, siapa yang layak sebagai dewan kota atau perwakilan kecamatan masing-masing gitu. Jadi hanya 1 orang nih. Oh gitu. Nah, ketika terpilih 1 orang itu dialah yang menjadi anggota dewan kota yang mewakili kecamatan masing-masing gitu. Dan itu ada di Perda nomor 6 tahun 2011 itu ada. Oh, jadi memang ada legalitasnya dari Perda yang ada di diatur di situ. Oh gitu ya. Udah diatur gitu, diatur. Nah, terus Abang kan dari tahun 2018 ya? Iya, dari tahun 2018. Ya, 2019 ya. 2019 ya hitungnya. 2019 dilantik. Nah, sampai sekarang kan kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Nah, apa aja sih yang udah Abang perbuat atau Abang kerjakan untuk mengatasnamakan Dewan Kota itu hampir selama 2 tahun Abang ngejabat gitu? Ya, ibaratnya kegiatan-kegiatan apa yang Abang sudah jalankan untuk masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya Dewan Kota ya, menampung ya, menyerap aspirasi masyarakat. Tadi ketika masyarakat itu ada keluhan ya, ataupun ada yang namanya dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing belum belum tersentuh oleh pemerintah itu provinsi. Nah, kita bantu di situ. Salah satu contoh ya di Kelurahan Mangga 2 pernah. Oh, ya. jadi Abang pernah ya menjalankan tugas di wilayah Mangga 2. Ya, di Kelurahan Mangga 2 itu pernah ada masukan atau aspirasi yang kali Anak Ciliwung itu belum diturap. Oh. Sudah berapa lama gitu kan. Nah, kita sampaikan hal itu kepada Sudin ya, Suku Dinas SDA Sumber Daya Air. Kita sampaikan ya, alhamdulillah dalam waktu 2 hari di TL. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah diturap itu sudah berjalan ya. Ya banyaklah. Intinya kita bantu masyarakat ya, bantu masyarakat yang memang memerlukan ya tangan pemerintah, ya kita sebagai jembatannya. Oh gitu. Ya. Oh, jadi kemarin juga di RW berapa? Di RW 5. RW 5 juga ada perlu bantuan bajis ya kan, ada rumahnya roboh, ya kita bantu untuk mengkomunikasikan kepada pihak bajis. Nah, saat ini nih kita sedang berjalan nih, kita bantu masyarakat RW 06 Kelurahan Kartini. Ya, dia juga memerlukan bantuan bajis. Ya, kita sudah kita dorong, sudah kita sampaikan, dan insya Allah tanggal 2 besok itu mereka diundang. Ya, sepertinya insya Allah rumahnya dibangun. Amin. Jadi insya Allah rumahnya dibangun. Ya alhamdulillah ya. Ya ibaratnya jadi gitu guys, antara
Dewan Kota dengan masyarakat itu hampir sama. Artinya apa yang tidak terrealisasi di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan dengan adanya Dewan Kota ini sedikit atau bisa lebih banyak membantu aspirasi kita yang tersendat gitu. Nah, dari tingkat atas pun juga sama, dari tingkat kota administrasi, apa yang belum dikerjakan di wilayah dengan adanya Dewan Kota ini bisa langsung Dewan Kota monitoring di kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Pusat, khususnya di kelurahan di Kecamatan Sawah Besar. Jadi seperti itu ya Pak Deko. Betul Bang, betul. Pak Deko sambil santai nih, biar nggak tegang-tegang, ngopi dulu lah. Ngopi. Iya. Rokok Ini juga boleh rokok. kreatif juga nih ya. Dari Ya alhamdulillah. belas PPSU ya. Ini kita buat pada saat itu ada kegiatan lepas sambut. Lepas sambut Bapak Lurah Setianto gitu. yang lalu dengan Bapak Lurah Agatha Bayu Putra gitu. Jadi ini salah satu cenderamata gitu. Kreatif PPSU ya. Iya Pak Deko. Jadi anak-anak itu banyak lah. Tapi ini podcast juga kreatif juga loh. Ya PPSU. alhamdulillah. Ibaratnya dengan doanya teman-teman sampai pimpinan, termasuk abang nih, udah mau support, ngebantu doa. Ya mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Nah lanjut nih Pak Deko. Siap. Mau nanya kira-kira nih, dengan kinerja Pak Dekot udah perbuat untuk wilayah ya, khususnya Sawah Besar gitu ya. Kira-kira kedepannya bagaimana nih Pak Dekot? Akan menuju ke Kebon Siri atau yang biasa dikenal kan DPRD ya? Oh gitu. Itu kira-kira kedepannya mau seperti apa Pak Dekot? Iya. Kalau Kebon Siri sih, ke Kebon Siri sering. Oh gitu. Iya, mundar-mandir ngelewatin sering Kebon Siri. Ya mudah-mudahan ada di tempat itu. Itu gitu kedepannya ya. seperti apa tuh Pak Dekot? Maksudnya kursi DPRD-nya gitu. Kursi DPRD. Maksudnya gini. Saya sih langsung aja gitu ya. Oh iya. Kira-kira kedepannya nih, apalagi 2 tahun ya, kurang lebih hampir 2 tahun ke depan lah ya. Jalan 2 tahun itu kan ada pesta demokrasi. 2024 ya. 2024. Ada keinginan nggak Pak Dekot untuk melangkah seperti atau melangkah satu tingkat yang tadinya Dewan Kota di tingkat kota akan maju di tingkat provinsi gitu? Iya. Kalau bicara keinginan sih tentu manusiawi ya, ada. Namun memang tergantung masyarakatnya. Masyarakat kalau memang menggadang-gadang atau juga memunculkan, ayolah Pak Dewan Kota majulah DPRD 2024. Ya tentu kan itu juga nggak cukup. Tentu yang namanya DPRD itu kan tadi itu usungannya dari partai politik, gitu kan. Bukan cuma dukungan dari masyarakat yang kenal dengan kita, gitu kan. Tetapi memang kita kan juga akan membutuhkan tiket, gitu kan. Tiket tersebut. Nah, kalau kita sudah dapat tiket itu tentu, gitu kan. Tentu kemungkinan kita bisa melangkah ke DPRD. Nah, tapi sampai saat ini memang ada beberapa partai yang menawarkan tiket tersebut kepada saya. Namun saat ini saya masih bekerja sebagai Dewan Kota dulu lah. Kita sebagai Dewan Kota, karena memang kepentingan Dewan Kota itu kan kepentingannya antara pemerintah kota dengan masyarakat tadi. Kalau kita sudah masuk ke partai politik, terkadang suka belok-belok Bang. Jadi belok-belok ya, nanti muatannya muatan politik. Kalau Dewan Kota ini kadang-kadang muatannya adalah muatan masyarakat. Kepentingannya kepentingan masyarakat saat ini. Apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat adukan kepada kita, ya kita telusuri, kita sampaikan kepada pemerintah kota gitu. Nah, kalau sampai saat ini memang ya tadi ya, ada yang awal saya bicara bahwa manusiawi lah ketika ingin mencoba berkeinginan ke DPRD. Tapi memang tadi pertama memang harus dapat dukungan dari masyarakat, ya. Yang kedua juga harus punya tiket lah untuk sampai ke kursi DPRD. Tapi ngomong-ngomong udah punya tiketnya belum? Nanti lah pokoknya. Oh nanti. Iya. Karena memang kan gini, ya tentu kan kita juga harus punya modal gitu kan. Betul. Nah sampai saat ini kan saya juga nggak punya modal itu. Nah sama ini nih Pak Dekot, saya juga kan ibaratnya dengar-dengar juga kan gitu ya, dengar-dengar atau rumor-rumor lah mengenai kalau mau jadi anggota DPRD atau calon atau caleg lah yang biasa dikenal gitu kan, itu kan mesti
punya ya Pak Dekot paham lah ya, mesti punya uang banyak gitu. terus mesti punya apa. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, kira-kira abang seperti apa gitu? Ya, tadi saya sampaikan tadi bahwa saat ini memang saya tidak punya uang. Punya keyakinan bahwa ke depan saya yakin nanti ada partai yang membebaskan biaya pendaftaran dan lain sebagainya, ya. Dan saya juga berkeyakinan walaupun uang adalah segalanya, saya masih punya keyakinan bahwa segala-galanya juga nggak juga mesti harus pakai uang. Ada partai politik yang mengusung saya atau memberikan tiket kepada saya, lalu tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun, ya insya Allah saya tidak punya beban hutang, ya bekas kampanye gitu kan, atau beban hutang atau apalah. Saya tidak punya beban itu. Yang saya pikul adalah saat itu nanti beban saya adalah bagaimana bekerja untuk masyarakat Jakarta. Itu aja Bang. Jadi gitu guys, ibaratnya Pak Dekot juga atau abang kita nih, ya insya Allah lah doanya aja. Doanya mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Amin. Allah kasih rezeki, beliau bisa duduk di DPRD. Amin. Di tahun 2024. Amin. Tapi jangan lupa nih Bang. Nanti kalau udah duduk, terus nggak mau lagi dipanggil kayak ngobrol beginilah atau apa, ntar beda lagi voksinya. Lu mah ya begini, ya mudah-mudahan sih abang kita ini nggak seperti itu. Ya, jadi insya Allah enggak lah. Masih bisa ya Pak Dekot ya. Insya Allah bisa. Sama lah. Sama bahwa manusia, PPSU manusia, anggota DPRD juga manusia. Artinya punya derajat yang sama lah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Nah ini terakhir nih Pak Bang. Jadi saya juga mau nanya. Nah ini kan kebetulan program ngobrol bareng atau yang biasa dikenal di ini kan podcast ya. Jadi ini kan kebetulan ini punya media-media kita buat itu murni punya anak-anak PPSU. Nah, menurut abang bagaimana tanggapannya nih tentang kegiatan seperti ini dan harapan abang seperti apa sih untuk teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan khususnya dan secara umumnya di DKI gitu? Ya. Saya menyikapi ya bahwa PPSU Mangga 2 Selatan ini kreatif ya. Kemarin di media juga kita lihat ada beberapa kegiatan-kegiatan PPSU Mangga 2. Ternyata bukan hanya kita membersihkan lingkungan saja, tetapi ada bentuk kepedulian di situ Mangga 2 dari PPSU Mangga 2 Selatan, dan makanya kemarin kita ikut bareng gitu kan, kita giat bareng. Saya sangat mengapresiasi. Itu adalah sebuah kreatif teman-teman PPSU Mangga 2 Selatan. Nah, kreatif itu kan macam-macam, ada bentuk kepedulian ya kan, lalu diekspos ke media, bukan berarti kita ingin ria-riaan, tapi memang ingin memberi contoh kepada PPSU yang lainnya. Nah, kalau contoh yang baik ini kan boleh kita sebarluaskan, ya kan? Kita boleh sebarluaskan, kita kita berbagi kebaikan gitu dan sebagainya, dan itu kan virus kebaikan. Kalau virus kebaikan nih boleh nih kita sebarkan kan ke PPSU yang lain. Nah, selain itu saat ini bahwa PPSU Mangga 2 sekarang sering ya mungkin bikin podcast saat ini mungkin Dewan Kota ya. Next mungkin bisa Pak Wali gitu kan. Siap. Pak Wali Kota nggak apa-apa bikin podcast Pak Wali Kota ya tentang konsep pembangunan, pelayanan yang ada oleh Kota Jakarta Pusat gitu kan. Nah, terus juga ya berkaitan dengan kreatif PPSU yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya ya, supaya pekerjaan yang setiap hari dilaksanakan itu tidak bosan gitu. Nah, itu nanti kita sama-sama berbicara lah, kita ngobrol bareng lagi ya, ngobrol bareng lagi bagaimana kita bikin konsep supaya lebih kreatif lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPSU. Siap. Jadi gitu guys, ibaratnya apa yang sudah kita perbuat, kita mengajak untuk teman-teman, khususnya teman-teman PPSU untuk berbuat seperti yang sudah kami lakukan. Kebaikan apapun ya jangan, nggak usah pernah takut ya Pak Dekot. Jadi itu aja. Alhamdulillah Pak Dekot sudah mau hadir. Mohon izin Pak Dekot, mohon maaf ya ngeganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Ya, beliau bisa berbagi cerita untuk kami PPSU Mangga 2 Selatan. Jadi itu aja.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di YouTube channelnya PPSU Mangga Dua Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.